Salam, Horas, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan Horas. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan menang atas kuasa maut. Itulah makna Paskah yang masih segar dalam ingatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita kalahkan kuasa maut yang membelenggu hidup kita. Hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, berakar, dibangun, dan bertumbuh di dalam Dia, serta melimpahkan dengan syukur. Dengan demikian, marilah kita awali ibadah ini dengan nyanyian ini, Las Rohaku Lau Mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Kalip langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang akan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Tuhan itu kekuatan kita dan mazmur kita. Ia telah membuat keselamatan kita. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kita akan hidup bersama Tuhan untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Sekalipun Tuhan menghajar kita dengan keras dalam bentuk pencobaan, penderitaan, tetapi Ia tidak menyerahkan kita kepada maut, melainkan kepada sukacita bersama dengan Dia. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, berkatilah setiap orang yang datang ke hadapan-Mu. Katakanlah kepada Tuhan, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar. Musuh-musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih,
Saat ini kami jemaat-Mu beribadah di rumah masing-masing karena mematuhi anjuran pemerintah kami sebagai usaha untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh dengan pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Terimalah doa kami ini yang kami haturkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita menerima Taurat Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita setiap hari. Mari dengarkanlah panggilan Tuhan. Roma tu Yesus, Roma tibu. Saudaraku yang terkasih, hukum Taurat bagi kita minggu ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 13 yang mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan keadaan yang terjadi sekarang ini, pandemi COVID-19 yang membuat kita penuh pertanyaan. Begu ahado namasa online, wabah apakah yang terjadi sekarang ini? Dosa ni ise doon? Dosa siapakah ini? Dosaku, dosamu. Untuk itu, marilah kita memohon kepada Allah melalui nyanyian ini. Di hadapan-Mu, Yesus.
Jemaat yang terkasih, kita ini adalah orang berdosa dan kita perlu mengakuinya di hadapan Allah. Firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 12 sampai dengan ayat ke-13 berkata, "Tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Ya Tuhan, sungguh banyak dosa yang telah kami lakukan melalui perkataan, pikiran, penglihatan maupun perbuatan. Hidup kami tercemar oleh nafsu duniawi, hati kami dikuasai oleh keinginan daging. Ampunilah kami ya Tuhan. Setiap hari kami berdoa memohon pengampunan dosa. Setiap hari pula kami melakukan dosa. Bahkan dosa yang sama berulang-ulang kami lakukan. Sungguh tidak kami syukuri darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib. Ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah tak pernah berubah. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah diciptakan menjadi manusia baru. Hiduplah dalam kekudusan, bersih dari dosa dan kenistaan. Kita memang lemah, tetapi percayalah, Tuhan akan menguatkan. Maka dengarlah janji Allah akan pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempatnya yang maha tinggi. Saudaraku yang terkasih, mari jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita. Untuk itu, mari bernyanyilah di hadapannya puji madebata.
Marilah kita baca dan kita dengar dengan hati yang tulus pembacaan nas epistel yang ditentukan pada minggu ini, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang mengatakan, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah nas epistel pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan membaca firman Allah, serta melakukan dalam hidupnya dengan benar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah membaca firman Tuhan, epistel pada minggu ini, kita disadarkan bahwa meskipun kita harus menderita, kita tidak boleh kalah. Dalam nama Yesus kita menuju kemenangan. Untuk itu, marilah kita nyatakan penyertaan Tuhan melalui nyanyian ini. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Marilah kita semua mengaku iman percaya kita, bersama-sama dengan semua teman seiman di seluruh dunia. Kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Dharma, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warga jemaat,
pertama, nama minggu kita adalah Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Yang kedua, dihimbau kepada seluruh jemaat bahwa kita masih melakukan ibadah minggu dan pertangyangan di rumah masing-masing dan menyerahkan persembahan kepada Sintua Wek masing-masing. Yang ketiga, mari kita tetap menjaga kesehatan dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyikapi pandemi COVID-19 ini. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur bagimu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan ibadah pada minggu ini. Tuhan, Engkau melihat kami dari tahta-Mu yang kudus. Kami tidak dapat bersama-sama dengan saudara kami seiman melakukan ibadah di rumah-Mu yang kudus ini, karena terjadi sesuatu wabah di negara kami ini. Tuhan yang Maha Rahim, kami percaya walaupun begitu banyak bahaya yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami akan keluar sebagai pemenang. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Bapa, agar kiranya Tuhan melindungi setiap jemaat-Mu yang ada di HKBP Helvetia ini. Tolong kami Bapa, berkati setiap nikah rumah tangga orang-orang yang ada di jemaat HKBP Helvetia ini, agar tidak seorang pun yang mendapat celaka. Tolong kami Tuhan, dalam rasa khawatir kami, dalam rasa takut kami, biarlah hati kami senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan. Kami senantiasa berseru-seru kepadamu, agar kami Engkau luputkan setiap jemaat-Mu yang ada di Helvetia ini. Engkau luputkan dari pandemi COVID-19. Engkau selamatkan kami Tuhan. Engkau lawat setiap rumah tangga kami. Engkau jagakan setiap anak-anak kami, yang kecil sampai yang sudah tua. Biarlah kuat kuasa Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami, agar tidak seorang pun dari antara kami yang mendapat celaka. Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan memberikan kelegaan, sehingga hidup kami akan terberkati hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan segala persekutuan kami ini, ibadah kami ini, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami. Apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami, ketika kami bersama-sama dengan Engkau, kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Ampunkan Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan layakkan kami datang ke hadirat Tuhan untuk menerima segala berkat-Mu.
Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan sukacita dan tulus. Meskipun topan keras melanda hidup kita, berkat Tuhan tak terhitung jumlahnya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Quasi-Modogeniti diambil dari kitab Mazmur pasal 42, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita bersama-sama mengikutinya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernahkah saudara dilanda oleh rasa rindu? Pernahkah saudara-saudari merasakan kerinduan yang sangat mendalam terhadap keluarga, sanak saudara, atau sahabat, dengan teman-teman? Mungkin Bapak Ibu kita yang ada di rumah, kita pasti sudah merindukan teman-teman sepersekutuan yang ada di gereja ini. Sesama jemaat yang ada di HKBP Helvetia ini, kita pasti sangat merindukan untuk bisa bertemu bersama-sama, menaikkan pujian, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan,
bertegur sapa dengan teman-teman satu gereja. Kerinduan itu bisa membuat kita seolah-olah ada yang kosong. Jikalau kita tidak menjalani atau mengikuti kebaktian minggu di setiap gereja yang kita tempati, maka ada perasaan kosong, gundah gulana, jiwa yang tertekan katanya kalau digambarkan di dalam perikop kita ini. Seperti seorang pemazmur, di mana pemazmur ini berasal dari Bani Korah, di mana dia sangat bergumul sekali. Karena pergumulannya yang berat, suatu ketika dia pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem dia sangat merindukan persekutuan. Di Yerusalem dia sangat merindukan pertemuan, bertemu dengan orang-orang sesama, bertemu dengan orang-orang yang sepersekutuan dengan dia. Sehingga kerinduan yang mendalam yang dirasakan oleh pemazmur pada saat ini Bapak Ibu, itu bisa mewakili perasaan kita merindukan persekutuan di tengah gereja kita masing-masing. Sehingga karena kerinduan itu ada perasaan yang kurang lengkap jikalau setiap hari Minggu kita tidak menjalani rumah Tuhan atau gereja di mana kita berjemaat. Ketika kita tidak menjalani satu minggu itu berjumpa dengan teman-teman satu gereja, ada perasaan yang kosong atau perasaan yang tidak lengkap. Herana lengkap molo dang didalani hari Minggu, mar Minggu. Pajup pangrak dohot akadongan na. Pajup pangrap dohot akadongan sa punguan. Misalnya punguan ina Kamis, punguan ina Naomi, aka parhalado. Herana malungun rohana. Dung dibereng ibana akan namasa di sinuaingon. Alay amanginang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan pada minggu kuasi modogeniti ini, ketika dia merasakan kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, dia mengobati kerinduannya, yaitu dengan menaikkan lagu pujian. Itu yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita renungkan melalui khotbah minggu kuasi modogeniti ini. Di mana melalui perikop ini kita mau belajar dari pengalaman iman pemazmur yang digambarkannya melalui lagu pujian ini. Dinaikannya lagu pujian di dalam kerinduan yang mendalam itu, kekosongan batin itu, dia menatap dan melihat kepada Tuhan Allah. Karena memang dia merasakan dengan benar dan dengan baik bahwasanya Tuhan Allah senantiasa berada di dekatnya, sehingga hatinya terhibur, dan melalui penghiburan yang dia rasakan dia menaikkan lagu pujian. Itu yang bisa kita renungkan melalui perikop ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Pemazmur menggambarkan seekor rusa. Seekor rusa yang merindukan mata air. Rusa ini tidak membutuhkan apa-apa lagi. Yang dia butuhkan hanya air. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jikalau kita baru bepergian, ya, baru pulang dari pekerjaan kita dari luar rumah, bepergian lalu kita sampai ke rumah kita masing-masing. Ketika kita tiba di rumah, yang pertama sekali kita cari tentu saja air minum daripada makanan. Kalau disodorkan kepada kita di bawah terik matahari, apa yang engkau butuhkan? Payungkah atau air minum? Pasti kita akan mengatakan saya membutuhkan air minum. Memang kita membutuhkan kala itu payung, tetapi payung itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita untuk bisa meneruskan perjalanan yang panas itu, yang gerah itu, yang sangat melelahkan itu, hanyalah air minum, bukan payung. Sehingga di dalam kehidupan iman Kristen harus bisa mengutamakan mana yang prioritas di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, di dalam menghadapi pergumulan di masa kini, kita tahu jelas yang kita hadapi pandemi COVID-19 ini. Di dalam kerinduan kita bersama untuk datang bersekutu di dalam rumah Tuhan. Di dalam kerinduan anak-anak kita sekolah minggu untuk bisa bersekutu, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan bersama dengan teman-temannya di gereja. Di dalam kerinduan punguan kor atau paduan suara di dalam gereja untuk bersama-sama menaikkan lagu pujian. Di dalam kerinduan kita bersama satu gereja ini untuk bisa bertemu di dalam satu ibadah, kita bersama-sama menaikkan lagu pujian ini. Seperti rusa haus, seperti rusa yang merindukan sungai, seperti rusa yang merindukan adanya mata air,
seperti kita domba-domba Tuhan, seperti kita umat Tuhan yang merindukan kehadiran Tuhan. Tuhan adalah mata air kehidupan kita. Tuhan adalah pemuas dahaga kita. Tuhan adalah pengobat kerinduan kita. Tuhan adalah pelipur lara kita. Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling pokok di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika pemazmur ini menaikkan lagu pujian, dia merindukan persekutuan dan juga kegiatannya di dalam gereja. Ternyata pemazmur pada saat perikop ini dituliskan, ya dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Pemazmur mengalami pergumulan yang sangat berat yang membuat jiwanya tertekan. Dan dia merasakan kesendirian, rasanya karena menghadapi pergumulan itu, dia seperti ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia tidak memiliki teman dan dia melihat kemana-mana pun tidak mendapatkan solusi ataupun bantuan. Sehingga ketika di dalam keputusasaan itu atau kekhawatirannya itu, dia memandang kepada Tuhan. Dan dia mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Di ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia mempertanyakan kesedihan dan pergumulan itu di dalam dirinya, kepada dirinya. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku, katanya. Lalu dia menjawab, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Di dalam situasi yang tanpa harapan sekalipun, di dalam situasi yang bisa membuat pemazmur sebenarnya berputus asa, tetapi dia menghantarkan dirinya dan kerinduannya kepada Tuhan. Dan dia dengan yakin mengucapkan berharaplah kepada Allah. Memang saudara-saudari, yang menjadi obat bagi diri kita adalah diri kita sendiri. Yang menjadi obat atau yang menjadi penyemangat bagi diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau bangkit? Apakah diri kita mau menyemangati diri kita, mensugesti dan mengatakan kepada diri sendiri, hei masalah, ya, Allahku lebih besar daripada engkau. Mengatakan kepada diri sendiri, semangatlah untuk berjuang. Mengatakan kepada diri sendiri bahwasanya Tuhan Allahmu tidak jauh daripadamu. Maka berharaplah, bergantunglah kepada Tuhan. Seperti nama minggu kita, Quasi Modogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Songon poso-poso naik baru tubuh, yang bergantung kepada orang tuanya, bergantung kepada susu yang murni. Susu yang murni adalah gambaran firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudari, di situasi yang sulit yang kita hadapi secara bersama-sama ini, di situasi sulit yang sudah pandemi ini, yaitu COVID-19 ini, umat Kristen diajak untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah. Berharaplah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Sebab di dalam ketergantungan kita kepada Tuhan, maka kita meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan. Meletakkan diri kita seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita akan mampu untuk memenangkan setiap tantangan. Seperti pemazmur di dalam perikop ini, dia menang karena dia mengisi hidupnya bukan dengan keputusasaan dan sungut-sungut, tetapi pemazmur mengisi hidupnya dengan harapan yang penuh, iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga dia dimampukan untuk menaikkan pujian. Bukan hanya di dalam sukacita dia bernyanyi memuji Tuhan, tetapi di dalam keadaan yang sulit sekalipun, dia semakin diajak dan didorong, disugesti dirinya untuk memuji Tuhan di setiap musim-musim kehidupannya. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan kita untuk bersekutu di dalam gereja kita masing-masing, mari itu kita lakukan atau kita obati dengan mendirikan rumah kita sebagai gereja-gereja kecil, menghadirkan altar dan mimbar khotbah, mimbar ibadah di dalam setiap rumah kita, sehingga ada banyak gereja-gereja kecil yang boleh kita ciptakan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, sehingga keluarga menjadi gereja kecil yang bisa menabur firman Tuhan, sehingga keluarga, masing-masing keluarga di gereja kita bisa menjadi saluran berkat, menjadi
pelita, garam, walaupun situasi sulit mematahkan semangat kita, tetapi kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Tema minggu kita, jiwaku haus kepada Allah, jiwaku haus kepada Allah. Namawas do todiku tudebata, seperti seorang bayi yang haus kepada susu yang murni. Demikianlah kita sebagai umat Tuhan haus selalu dengan hadirat Tuhan, haus untuk bersekutu kepada Tuhan, haus untuk melakukan firman-Nya, haus untuk melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang selalu bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan melalui persekutuan minggu kami pada saat ini, di mana Tuhan melimpahkan berkat dan karunia yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan kami boleh lalui. Semuanya itu Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan dan menemani kami. Dan pada saat ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh bersekutu menaikkan puji-pujian, mempersembahkan diri kami Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami, sehingga semua yang kami boleh berikan ini Tuhan, terlebih diri kami, dapat menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga hati kami Tuhan menjadi tanah yang baik, tempat bertumbuhnya benih-benih firman Tuhan. Kehidupan kami benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Di dalam keadaan yang sulit saat ini Tuhan, yaitu wabah pandemi COVID-19, firman-Mu sangat menguatkan kami. Firman-Mu mengajak kami untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di situasi yang sulit saat ini Tuhan, jiwa kami benar-benar haus akan hadirat Tuhan. Jiwa kami haus akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Jiwa kami haus akan kehadiran Tuhan. Jiwa kami Tuhan haus akan kesembuhan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkarya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kami Engkau kuatkan, Engkau dampingi, Engkau mampukan kami untuk dapat melewati pergumulan pandemi COVID-19 ini. Agar kami mau Tuhan turut serta untuk menjaga kesehatan, menjaga diri kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan Engkau yang menyelamatkan kami dari wabah pandemi COVID-19 ini. Apapun Tuhan yang menjadi tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kami, tolong kami Tuhan. Kami berpengharapan dan bergantung hanya kepada Engkau. Engkaulah kiranya yang mengokohkan dan menajamkan iman percaya kami, sehingga melalui ini semua kami semakin didekatkan kepada Tuhan, dan semakin Tuhan perkenalkan akan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak-anak hingga yang sudah lansia. Engkau yang memelihara kehidupan mereka. Engkau berikan kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Engkau berikan Tuhan hati yang gembira dan semangat yang kuat kepada mereka. Bagi yang bergumul karena sakit penyakit, Engkau juga Tuhan yang menjadi tabib agung bagi mereka, menemani mereka di pembaringannya, memberikan kekuatan, hati yang gembira dan kesembuhan kepada mereka. Bapa di sorga, Engkau berkati gereja-Mu ini, agar gereja-Mu Tuhan dapat menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat, dan dapat menjadi pewarta firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami puji, kami sembah Engkau, hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 tambah ayat 3.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.